Dia bisa menebak bahwa roh pedangnya yang muncul entah dari mana tidak sesederhana yang dia nyatakan. Dari sikapnya, terlihat jelas bahwa dia tidak sepenuhnya jujur pada Xiao Chen. Juga, tidak peduli seberapa keras dia memanggilnya, dia menolak untuk keluar. Xiao Chen hanya bisa menekan kebingungan di hatinya. Pada saat itu, bayi rubah roh berlari dan keluar dari gua, kembali ke dalam giok darah roh. Xiao Chen mengalihkan pandangannya ke dalam gua, mengirimkan rasa spiritualnya ke dalamnya. Dia melihat roh rubah ekor 6 mencoba untuk bangkit. Ia harus bersiap-siap untuk segera meninggalkan gua. Dengan cepat menarik rasa spiritualnya, Xiao Chen menggunakan mantra gravitasi dan terbang menjauh. Setelah sekian lama, dia mencari pohon besar dan mendarat tepat di atasnya. Duduk di sana, bersila, dia menenangkan diri. Setelah menelan pil pemeliharaan esensi, Xiao Chen dengan tenang berkultivasi di puncak pohon besar ini. Dia telah menembus lapisan kedua dari mantra ilahi guntur ungu. Mantra ilahi guntur ungu beredar di tubuhnya lebih cepat dari sebelumnya. Energi spiritual di sekitarnya dengan panik mengalir ke tubuh Xiao Chen. Energi spiritual yang kental menjadi sangat padat di tubuhnya saat dia perlahan mengedarkannya di meridiannya. Setelah menyelesaikan satu siklus, ia masuk ke dantiannya. Di bawah pengaruh pil pemeliharaan esensi, jumlah energi spiritual yang diterimanya hanya dalam satu siklus setidaknya 2 kali lipat dari apa yang didapat oleh sebagian besar murid bela diri biasa. Azure Dragon, yang dikelilingi oleh awan putih, dengan senang hati menyerap energi spiritual dalam jumlah besar ke dalam tubuhnya. Dengan segera, kita dapat melihat 3 awan putih yang mengelilinginya menjadi lebih jenuh, warnanya semakin mendekati putih bersih. Azure Dragon Martial Spirit memuntahkan aliran esens murni. Setelah itu, ia memasuki tulang dan otot Xiao Chen melalui meridian, terus memberi nutrisi pada tubuhnya. Kebanyakan penggarap reguler akan fokus pada pengembangan jiwa bela diri mereka, menggunakan semua energi spiritual yang telah mereka serap. Ketika roh bela diri meningkatkan wilayahnya dan meningkat, itu akan menghasilkan peningkatan kekuatan mereka. Xiao Yulan adalah contoh tipikal. Karena budidaya roh bela diri yang tak henti-hentinya, itu telah mencapai tingkat yang sangat pemberani. Poinsettia dapat menciptakan kelopak bunga dan gas beracun yang tak terhitung jumlahnya, meningkatkan kekuatan bertarung Xiao Yulan. Namun, metode budidaya Xiao Chen sangat berbeda. Energi spiritual yang dia serap akan diserap oleh Azure Dragon Martial Spirit lalu dimuntahkan lagi. Kemudian dapat digunakan untuk kedua kalinya untuk melemahkan meridian, tulang, darah, dan ototnya sendiri. Dia tidak yakin ini disebabkan oleh kemampuan bawaan dari roh bela diri Azure Dragon, namun, setiap roh bela diri memiliki kemampuan berbeda masing-masing. Seperti racun ekstrim dari poinsettia atau pedang langit jernih milik Zhang He, yang memungkinkan dia menggunakan pedang Qi saat berada di ranah master bela diri. Namun, untuk Azure Dragon Martial Spirit milik Xiao Chen, kemampuan bawaannya masih menjadi misteri. Sehubungan dengan warisan dari warisan ini, dapat dikatakan bahwa klan Xiao telah terputus darinya. Dia hanya bisa mengandalkan penyelidikan dan eksperimennya sendiri untuk memahami lebih lanjut. Memfokuskan dirinya dan tetap waspada, Xiao Chen melanjutkan proses mengedarkan, menyerap, dan meludahkan energi spiritual dan esensi. Setelah energi spiritual beredar di tubuhnya selama 49 siklus, Azure Dragon Martial Spirit di dantiannya mulai membengkak. Sensasi bengkak ini tidak menimbulkan rasa sakit. Sebaliknya, hal itu membuat orang merasa bersemangat. Xiao Chen merasakan kegembiraan di hatinya, ini adalah tanda bahwa dia akan melakukan terobosan. Xiao Chen awalnya memiliki dasar yang baik. Selama beberapa hari terakhir, dia telah menggunakan pil pemeliharaan esensi untuk membantu budidayanya. Selain melakukan pertempuran skala besar yang berkelanjutan, wajar jika dia akan maju ke ranah murid bela diri kelas medial. Ledakan. Perasaan bengkak itu tiba-tiba berubah menjadi ledakan. Dantiannya berada dalam kekacauan. Energi spiritual menyebar kemana-mana seperti kabut, membuat Xiao Chen dengan hati-hati memilah energi spiritual yang tersebar. Setelah beberapa saat singkat, situasi Azure Dragon Martial Spirit menjadi jelas. Awan putih yang melayang di sekitar naga Azure telah berubah dari 3 menjadi 5. Xiao Chen bisa merasakan peningkatan nyata dalam kapasitas esensnya. Menekan kegembiraan yang dia rasakan di dalam hatinya, Xiao Chen terus mengedarkan mantra ilahi guntur ungu,
mengkonsolidasikan ranah kultivasi yang baru dicapainya. Roh bela diri Azure Dragon juga terus memuntahkan esens, memberi nutrisi pada tubuh Xiao Chen. Kali berikutnya Xiao Chen membuka matanya, langit sudah agak cerah. Embun menyelimuti lembah tempat dia berada, menyebabkan Xiao Chen merasa sangat segar. Dia menarik napas dalam-dalam, merasa segar dan rileks. Dia dengan lembut melompat turun dari pohon dengan stabil sebelum mengirimkan sense spiritualnya. Dia bisa merasakan bahwa jarak yang dia rasakan telah meningkat secara signifikan sekali lagi. Sebelum melakukan lebih jauh, Xiao Chen menyadari bahwa dia harus segera kembali. Ketika Liu Fenglin kembali dan menemukan bahwa dia dan rubah roh ekor 6 menghilang, dia akan sangat curiga. Semakin lama dia menghilang, semakin sulit menjelaskan dirinya sendiri. Meskipun dia harus kembali dengan cepat, Xiao Chen tidak merasa terlalu cemas tentang hal itu. Dia mengusir indera spiritualnya di sepanjang jalan, membiarkan bola hijau di lautan kesadarannya langsung menemukan tanaman obat yang tersembunyi. Xiao Chen punya waktu dan dengan kesempatan seperti itu, dia tentu saja tidak akan menyerah untuk memetik ramuan obat ini. Obat herbal dapat diklasifikasikan menjadi 9 tingkatan, dengan 1 tingkatan terendah dan 9 tingkatan tertinggi. Apapun di atas kelas 4 dianggap sebagai jamu berkualitas unggul. Ramuan obat ini bernilai ribuan emas dimanapun. Jamu kelas 6 ke atas dianggap sebagai kualitas terbaik, sedangkan jamu kelas 8 dan 9 dianggap sebagai kualitas puncak. Namun, tidak ada tanaman obat di atas kelas 6 di Gunung 7 Tanduk ini. Alasan utamanya adalah energi spiritual di gunung tidak mencukupi, tidak ada vena roh utama di sekitarnya. Bahkan buah merah yang baru lahir yang dia peroleh hanyalah ramuan obat kelas 6. Sepanjang jalan, setiap ramuan yang dia lewati, selama ramuan itu kelas 2 ke atas, dia akan menyimpannya di cincin semesta miliknya. Setelah 2 jam, dia sudah mengumpulkan setumpuk tanaman obat di cincin semesta miliknya. Dengan panen sebesar itu, rasanya seperti rampasan sehari penuh dari seseorang yang datang khusus untuk mencari tanaman obat. Betapa beruntungnya, saya benar-benar menemukan Ertukahu kelas 5. Xiao Chen di dalam hatinya saat dia dengan hati-hati mengambilnya dan memasukkannya ke dalam cincin semesta. Saat dia hendak tiba di perkemahan klan Xiao, dia tiba-tiba menemukan ramuan obat kelas 5. Ertukahu kelas 5 memiliki atribut dingin. Sifat obatnya stabil. Ini dapat digunakan di banyak pil sebagai bahan pendukung, sehingga meningkatkan tingkat keberhasilan pemurnian. Saat memurnikannya satu persatu, dia bahkan bisa menyembuhkan racun dan meningkatkan sirkulasi darah. Mengangkat kepalanya untuk melihat, perkemahan klan Xiao sudah berada tepat di depan matanya. Xiao Chen berhenti memetik tanaman obat dan menyesuaikan kondisi mentalnya sebelum perlahan menuju ke perkemahan. Para penjaga di depan perkemahan menatap kosong sejenak sebelum menunjukkan ekspresi gembira ketika mereka melihat Xiao Chen tiba-tiba muncul. Mereka segera bergegas mendekat dan berkata, "Tuan muda kedua, Anda akhirnya kembali. Penatua pertama dan yang lainnya telah mengirim banyak orang untuk mencarimu kemarin." Penatua pertama mengirim banyak orang hanya untuk mencariku. Sepertinya dia harus berusaha menjelaskan dirinya sendiri. Dia harus memikirkan alasan yang bagus. Setelah menanyakan lokasi tetua pertama, dia menuju ke aula besar. Mengirimkan rasa spiritualnya, Xiao Chen dengan cepat melihat Liu Fenglin dan beberapa orang lainnya di aula besar. Tampaknya kompleksitas dari tetua pertama, tetua ketiga, Liu Fenglin, dan yang lainnya tidak terlalu bagus. Sepertinya situasi yang terjadi malam sebelumnya membuat mereka khawatir. Xiao Chen juga terkejut melihat Xiao Yulan berdiri di sudut, wajahnya penuh kekhawatiran. Tetua pertama, apakah tuan muda kedua sudah ditemukan? Liu Fenglin memasang ekspresi cemberut saat dia berkata dengan nada lembut. Xiao Qiang mulai merasa kesal. Orang-orang yang dia kirimkan telah mencari sepanjang malam tetapi mereka tidak berhasil menemukan jejak Xiao Chen. Tetapi mendengar nada bicara Liu Fenglin, dia merasa sangat tidak senang. Namun, Liu Fenglin adalah satu-satunya martial saint di klan Xiao. Mereka masih membutuhkannya untuk banyak hal. Karena itu, Xiao Qiang tidak berani melampiaskan amarahnya padanya. Dia menahan amarah di dalam hatinya sambil berkata, masih belum ada kabar. Orang-orang yang saya kirim melaporkan bahwa tidak ada jejak yang jelas sama sekali. Meskipun akan aneh jika mereka berhasil menemukan jejaknya.
Mantra gravitasi Xiao Chen memungkinkannya terbang di udara, jadi bagaimana mungkin ada jejak dirinya di tanah. Dengan jawaban ini, Liu Fengling tidak terkejut. Lagi pula, situasi tadi malam memang terlalu aneh. Rubah roh ekor 6 yang terluka parah benar-benar menghilang bersama Xiao Chen. Selain itu, mereka tidak meninggalkan jejak apapun. Ketika Xiao Yulan mendengar ini, ekspresinya menjadi semakin khawatir. Tapi saat dia mengangkat kepalanya, dia tiba-tiba melihat Xiao Chen berdiri di luar pintu sambil tersenyum. Xiao Yulan berpikir bahwa dia sedang melihat sesuatu dan menggosok matanya sebelum dia percaya bahwa apa yang dia lihat adalah nyata. Dia berkata dengan gembira, "Sepupu Xiao Chen, kamu telah kembali." Ketika semua orang di aula besar mendengar ini, mereka segera melihat ke arah pintu. Hanya untuk melihat Xiao Chen perlahan masuk, tampak tidak terluka. "Xiao Chen, di mana rubah roh ekor 6? Kemana kamu membawanya?" Setelah dia melihat Xiao Chen, Liu Fenglin langsung berteriak. Xiao Qiang sedikit mengernyit sebelum perlahan berkata, "Xiao Chen, luangkan waktumu untuk memberi tahu kami. Apa sebenarnya yang terjadi tadi malam? Kemana perginya rubah roh ekor 6? Xiao Chen sudah memikirkan jawabannya sejak lama. Dia tersenyum sambil berkata, "Saya tidak yakin. Setelah kalian semua pergi, saya merasa akan membuat terobosan, jadi saya pergi mencari tempat untuk berkultivasi. Adapun apa yang terjadi setelahnya, saya sendiri yang baru mengetahuinya." Terobosan. Semua orang baru saja mengetahui bahwa Xiao Chen telah menerobos dari murid bela diri kelas rendah ke murid bela diri kelas medial. Mereka merasa heran di dalam hati mereka. Kecepatan budidaya Xiao Chen terlalu cepat. Dia baru memadatkan jiwa bela diri sebulan yang lalu. Sekarang, dia sudah menjadi murid bela diri tingkat medial. Kecepatan ini sebanding dengan para jenius dari klan besar. Xiao Qiang merasa sangat gembira. Dengan tingkat kemajuan Xiao Chen, peluang keberhasilan akan lebih besar dalam janji 10 tahun yang akan terjadi 3 bulan kemudian. "Selamat, Penatua Liu, apakah Anda puas dengan jawaban ini?" Xiao Qiang berkata sambil tersenyum. Liu Fenglin mendengus dingin, "Saya tidak peduli dengan terobosan Anda. Serahkan giok darah roh." Xiao Chen tersenyum acuh tak acuh, dengan percaya diri duduk, dan menyesap teh. Dia kemudian melemparkan Spirit Blood Jade ke atas meja. Liu Fenglin dengan gembira mengulurkan tangannya untuk mengambilnya. Mulut Xiao Chen meringkuk dalam senyuman dingin saat dia berkata dengan tidak tergesa-gesa, "Penatua Liu, saya telah menggunakan giok darah roh ini untuk menyegel bayi rubah roh. Anda dapat memilikinya jika Anda mau. Namun, saya yakin Anda tidak akan bisa hidup cukup lama untuk melihat Spirit Fox tumbuh besar." Ekspresi Liu Fenglin berubah saat dia melepaskan auranya. Dia berteriak dengan marah, "Junior yang kurang ajar. Apakah kamu mencari kematian?" Aura martial Saint serta kemarahan Liu Fenglin dengan kejam menekan Xiao Chen. Udara di sekitar mereka tampak menjadi tebal dan semua orang merasa lebih sulit bernapas. Xiao Chen masih tidak takut. Ini bukan pertama kalinya dia menemukan aura martial Saint. Sedikit kekuatan yang datang dari Azure Dragon Martial Spirit dengan mudah memblokir aura yang melonjak ini. Hanya dengan satu pemikiran, bayi rubah roh dalam giok darah roh melompat keluar. Meskipun anak kecil ini tidak memiliki kemampuan apapun saat ini, ia masih merupakan keturunan rubah roh ekor 6. Menjadi binatang roh peringkat 6 yang lahir secara alami tidak takut dengan aura ini. Ia melompat dengan lembut ke pelukan Xiao Chen. Xiao Chen dengan lembut menepuk bulu putih bersih bayi Spirit Fox sambil berkata, "Lihat, Penatua Liu, aku tidak berbohong padamu, kan?" Ketika Xiao Qiang menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan suasana hati di antara keduanya, dia buru-buru berkata, "Xiao Chen, jaga sikapmu. Karena Anda telah mendapatkan bayi Spirit Fox, mengapa Anda masih belum meminta maaf kepada Penatua Liu?" Di permukaan, dia sepertinya menegur Xiao Chen. Namun, yang sebenarnya dia maksudkan adalah dia mengakui bahwa Xiao Chen telah memperoleh giok darah roh dan memberikan jalan keluar dari situasi memalukan ini bagi Liu Fenglin. Dengan kecerdasan Xiao Chen, bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang dimaksud oleh tetua pertama. Dia meletakkan rubah roh dalam pelukannya di atas meja, menangkupkan tangannya dan tersenyum, "Penatua Liu, saya kasar dan tidak tahu apa yang baik untuk saya sebelumnya. Saya telah menyinggung Anda, saya minta maaf untuk itu." Liu Fenglin mendengus dingin.
Dia menarik auranya dan tidak mengatakan apapun lagi. Tidak ada perubahan pada ekspresinya, tapi terlihat jelas bahwa dia masih sangat tidak senang. Penatua Liu, ini adalah senjata roh peringkat mendalam tingkat medial. Saya perhatikan Anda tidak menggunakan senjata yang tampaknya cocok untuk Anda. Mohon bersabar dengan ini. Xiao Qing mengeluarkan pedang besar yang dia peroleh dari anggota klan Tang dari cincin tata ruangnya. Liu Fenglin memandang dengan dingin pada senjata roh peringkat mendalam tingkat medial tetapi tidak menerimanya. Setelah kehilangan roh rubah ekor 6, dia tidak dapat menerima hadiah yang sangat berbeda dari ekspektasi awalnya. Paman, senjata roh tingkat mendalam ini sepertinya tidak menarik perhatian senior Liu. Secara kebetulan, senjata roh keponakan ini telah dihancurkan sebelumnya. Jika senior Liu tidak menginginkannya, bolehkah saya memilikinya? Xiao Chen melihat bahwa Liu Fenglin tidak mau menerimanya, jadi dia mengatakan setengah kebenaran. Meskipun Liu Fenglin sangat marah, dia tidak bertindak atas kemarahannya kali ini. Dia bangkit dan pergi. Tanpa melakukan apapun, pedang besar di tangan Xiao Qiang terbang ke arahnya secara otomatis. Xiao Chen merasa kasihan di hatinya. Bagaimanapun, itu adalah senjata roh peringkat mendalam tingkat medial. Bisa dikatakan itu adalah senjata roh puncak di kota Mohe. Ketika Xiao Qiang akhirnya melihat Liu Fenglin menerima pedang besar itu, dia menghela nafas lega. Dia kemudian berbalik untuk menceramahi Xiao Chen, "Xiao Chen, jangan bersikap kasar kepada Penatua Liu lagi di masa depan. Dia satu generasi dengan kakekmu. Anda harus menjaga etika dasar." Xiao Chen diam-diam tidak menyetujui hal ini. Liu Fenglin ini menggunakan kekuatan superiornya untuk mencoba merebut sesuatu dari generasi muda. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang dirinya. Melihat Xiao Chen tetap diam, Xiao Qiang mengerti apa yang dipikirkannya di dalam hatinya. Dia menjelaskan, meskipun Penatua Liu bertindak berlebihan dalam beberapa hal, saya dapat menjamin bahwa dia tidak akan melakukan apapun yang bertentangan dengan kepentingan klan Xiao. Xiao Chen tidak ingin berlama-lama membahas masalah ini dan hanya mengucapkan beberapa kata setengah hati untuk menyenangkan tetua pertama. Dia kemudian menoleh dan menemukan bahwa Xiao Yulan sedang menggendong bayi Spirit Fox dan bermain dengannya. Ini membuatnya geli. Tampaknya tidak peduli di dunia manapun dia berada, dunia aslinya atau di sini, tampaknya perempuan masih lemah terhadap hal-hal lucu. Penatua pertama juga cukup tertarik pada bayi Spirit Fox. Bagaimanapun, itu adalah binatang roh peringkat 6. Ketika sudah dewasa, itu akan menjadi dukungan besar bagi klan Xiao. Topik diskusi mulai beralih ke bayi rubah roh ekor 6 dan bagaimana dia berhasil mendapatkannya. Xiao Chen tidak menyembunyikannya dari mereka dan memberitahu mereka berdua tentang masalah dia membunuh Tang Yuan. Ketika Xiao Yulan mendengar ini, ekspresinya tidak berubah. Di matanya, tidak disayangkan orang seperti itu sudah mati. Jika dia harus mati, biarlah. Namun, ketika Xiao Qiang mendengar tentang Tang Yuan, ada beberapa perubahan pada ekspresinya, seolah dia sedang berpikir. Ketika Xiao Chen melihat ekspresi Xiao Qiang berubah, dia merasa sedikit bingung dan hendak menanyakan sesuatu ketika seorang murid klan Xiao bergegas ke aula besar. Di tangannya ada sepucuk surat, yang dia berikan kepada Xiao Qiang dengan cemas. Penatua pertama, ini adalah surat penting yang dikirim oleh Penatua kedua. Surat dari tetua kedua, ekspresi kebingungan muncul di mata Xiao Qiang. Mengapa Penatua kedua mengirim surat pada saat ini? Tetua kedua sering kali tinggal di kediaman Raja Wilayah Qizi dan bekerja untuk Tuan Wilayah. Dia adalah salah satu favorit Tuan Daerah. Berbicara tentang prestisenya di klan Xiao, tetua kedua memiliki prestise yang lebih tinggi daripada tetua pertama, Xiao Qiang. Ini karena pendukung terbesar klan Xiao adalah penguasa wilayah Qizi, dan satu-satunya orang yang mampu mempengaruhinya adalah tetua kedua. Xiao Qiang segera membuka surat itu dan membacanya. Setelah melihat isinya, ekspresinya berubah menjadi serius, lalu berkembang menjadi ekspresi yang mengandung campuran harapan dan ketakutan. Apa yang salah? Apa yang tertulis di surat itu? Xiao Yulan bertanya karena khawatir ketika dia melihat Xiao Qiang mengerutkan kening, meletakkan Spirit Fox. Xiao Chen juga memandang Xiao Qiang dengan bingung. Dia tidak tahu apa yang tertulis di surat itu yang menyebabkan ekspresi tetua pertama berubah begitu serius. Bahkan ketika mereka menyegel gunung itu, dia tidak memiliki ekspresi seperti itu.
Xiao Qiang menyimpan surat itu dengan benar sambil berkata dengan suara cemberut, ujian hutan suram akan dimajukan ke tanggal yang lebih dekat. Ini adalah berita yang didapat langsung dari tuan daerah. Itu akan menyebar ke kota Mohe dalam beberapa hari. Ketika Xiao Chen mendengar ini, jantungnya berdebar kencang. Ujian hutan suram. Berdasarkan ingatan penghuni asli tubuh ini, dia secara kasar mengetahui apa itu. Hutan suram adalah hutan binatang iblis di Kabupaten Qixi. Ada robekan spasial yang menghubungkan dunia iblis dengan benua Tianwu. Demonic Qi yang berasal dari air mata telah merusak spirit beast dan pepohonan di hutan. Di bawah pengaruh demonic Qi, para spirit beast itu kemudian berubah menjadi demonic beast yang menakutkan. Setelah berubah menjadi binatang iblis, spiritualitas mereka lenyap, meninggalkan keinginan untuk disembelih dan kepribadian tirani. Kekuatan mereka juga menjadi lebih hebat. Binatang iblis peringkat 2 setara dengan binatang roh peringkat 3. Selain itu, ia akan berada dalam kondisi mengamuk, berperilaku sangat kejam. Ada juga beberapa pohon di hutan yang bermutasi setelah dirusak. Mereka berubah menjadi roh pohon yang menakutkan, bunga pemakan manusia, Del. Setelah bencana iblis, banyak robekan spasial muncul di benua Tianwu. Robekan spasial yang lebih besar disegel oleh para senior dari Three Holy Grounds, mencegah apapun masuk atau keluar. Namun, ada terlalu banyak robekan spasial seperti ini di benua Tianwu. Tidak mungkin bagi orang-orang dari Three Holy Grounds untuk menyegel semuanya. Dengan demikian, robekan spasial yang lebih kecil tetap ada. Selama tidak ada hal besar yang terjadi akibat robekan ruang kecil itu, Three Holy Grounds tidak akan mengirim siapapun untuk menyegelnya. Robekan spasial di hutan suram adalah salah satu robekan spasial kecil. Demonic Qi hanya akan menyebar di hutan dan tidak meninggalkannya. Selama masyarakat biasa tidak masuk ke hutan, tidak akan ada bahaya. Namun, jika mereka membiarkannya begitu saja, setelah binatang iblis bertambah hingga jumlah tertentu, mereka akan mulai berkeliaran di hutan. Oleh karena itu, setiap negara di benua Tianwu akan mengirimkan orang untuk memantau hutan iblis. Begitu mereka menemukan kelainan apapun, mereka akan mengirim penggarap kuat untuk membersihkan binatang iblis. Berdasarkan pengalaman masa lalu, ketika membersihkan binatang iblis, kekuatan di kota-kota sekitarnya akan mengirim murid-murid muda dari klan mereka untuk berlatih di pinggiran hutan iblis. Lingkungan hutan iblis itu sangat keji dan binatang iblis sangat ganas. Namun, biasanya tidak akan ada binatang iblis kuat yang muncul di pinggiran kota. Jadi bagi para kultivator muda, ini adalah kesempatan bagus untuk mendapatkan pengalaman. Selama acara berlangsung, setiap klan akan bersaing satu sama lain. Bisa dikatakan ini adalah ujian bagi klan besar. Jika hasil dari klan Xiao buruk, maka berita tentang hal itu akan menyebar dengan cepat ke seluruh kota Mohe. Ini akan menjadi pukulan besar bagi reputasi klan Xiao. Hal yang paling serius adalah penguasa wilayah Qixi dan penguasa kota di sekitarnya juga akan muncul di sana. Menjadi kekuatan terkuat di kota Mohe, mereka tidak boleh mendapatkan hasil yang buruk. Jika mereka tidak bisa mendapatkan tempat pertama, itu hanya akan memberikan kesan buruk kepada orang-orang itu. Inilah alasan ekspresi campuran harapan dan ketakutan Xiao Qiang. Jika mereka melakukannya dengan baik kali ini, itu akan meningkatkan moral klan Xiao sebelum janji 10 tahun. Namun, jika gagal, hal itu akan membayangi hati mereka. Xiao Chen menghentikan pemikiran ini. Dia tidak merasa takut sama sekali, saat dia bertanya dengan penuh harap, kapan persidangan akan dimulai. Berita yang kami dapatkan dari tuan daerah disampaikan 7 hari kemudian. Berita ini mungkin akan sampai di kota Mohe 2 hari kemudian. Kalian berdua, kemasi barang-barang kalian, ayo cepat meninggalkan gunung. Kalian berdua akan berpartisipasi dalam uji coba ini. Lingkungan hutan iblis sangat keji. Saya harus segera kembali untuk membuat beberapa persiapan, kata Xiao Qiang sambil memandang mereka berdua. Meskipun Xiao Chen hanyalah seorang murid bela diri tingkat medial, ketika ia menjadi murid bela diri tingkat rendah, ia dapat mengalahkan murid bela diri tingkat tinggi Xiao Jian. Sekarang dia maju ke murid bela diri tingkat medial, kekuatannya secara alami akan meningkat. Karena fakta bahwa Xiao Yulan memadatkan jiwa bela diri pada usia 5 tahun, dia telah menjadi murid bela diri tingkat medial sejak lama. Di kalangan generasi muda kota Mohe, dia bisa dianggap sebagai eksistensi puncak.
Apakah klan Xiao dapat memperoleh hasil yang baik kali ini akan sangat bergantung pada kinerja keduanya. Xiao Qiang melihat mata mereka penuh antisipasi. Bagaimana dengan masalah klan Tang yang datang ke Gunung Tujuh Tanduk untuk menimbulkan masalah? Bagaimana kita akan melunasi hutang ini? Xiao Yulan menaruh dendam pada mereka karena melukai Xiao Chen dan menghancurkan gubuk kayunya. Dari suara kata-kata Xiao Qiang, jelas bahwa dia bermaksud melupakan masalah ini, fokus pada ujian hutan suram. Xiao Yulan merasakan ketidakpuasan. Xiao Qiang berkata, tetua ketiga sudah mengirim orang ke klan Tang. Sekarang karena ada masalah yang lebih mendesak, sebaiknya kita tidak memusuhi klan Tang secara terbuka. Yulan, jangan bahas masalah ini lagi. Xiao Yulan cemberut dan tidak berkata apa-apa lagi. Namun, dia masih kesal dengan kata-kata Xiao Qiang. Xiao Chen menyetujui kata-kata tetua pertama di dalam hatinya. Sejak orang berpakaian biru muncul di Gunung Tujuh Tanduk dan bekerja dengan klan Zhang hingga masalah klan Tang yang kembali pada perjanjian, mencoba menangkap rubah roh ekor 6, situasi saat ini tidak terlihat bagus untuknya. Klan Xiao. Selanjutnya, ada gadis misterius Feng Feixue. Menghubungkan semuanya, kota Mohe yang kecil tampaknya tidak senyaman yang terlihat di permukaan. Karena itu, dia tidak pernah berpikir untuk segera pergi ke klan Tang untuk membalas dendam. Pertama, kekuatannya tidak mencukupi. Tanpa bantuan klan Xiao, itu hanyalah harapan belaka jika dia ingin mengguncang klan Zhang. Kedua, situasi dengan klan Tang adalah meskipun dia telah dipaksa terpojok beberapa kali, pada akhirnya, dia tidak kehilangan apapun. Lebih jauh lagi, ia bahkan menyebabkan operasi mereka gagal. Namun, kerugian klan Tang kali ini sangat besar. Dua orang tua mereka dan tuan muda pertama klan Tang meninggal. Giok darah roh yang berharga juga berakhir di tangan Xiao Chen. Operasi mereka yang direncanakan dengan cermat gagal total. Dulu, kedua klan ini hanya memikirkan urusannya masing-masing. Sekarang, mereka mulai menunjukkan permusuhan terbuka. Namun, karena situasinya sekarang tidak baik, kedua klan mungkin akan mengendalikan diri dan tidak mengambil tindakan gegabah. Meski Xiao Yulan merasa tidak puas, dia bukanlah orang yang suka membuat keributan tanpa alasan. Karena dia melihat Xiao Qiang cukup tegas dengan keputusannya, dia tidak mengatakan apapun lagi. Setelah mereka bertiga makan siang, Xiao Chen menolak turun gunung bersama mereka. Dia membuat alasan yang mengatakan bahwa dia baru saja maju ke murid bela diri tingkat medial dan energi di tubuhnya belum stabil. Dia menyatakan bahwa dia perlu waktu untuk menstabilkannya. Ketika sebagian besar petani maju, mereka akan selalu meluangkan waktu untuk mengkonsolidasikan budidaya mereka. Ini bukanlah hal yang aneh. Karena itu, Xiao Qiang tidak memaksa Xiao Chen untuk mengikuti mereka. Sebaliknya, dia menyuruh Xiao Chen untuk bergegas kembali sebelum hari gelap. Sebenarnya, Xiao Chen tidak perlu mengkonsolidasikan budidayanya. Ketika dia telah maju ke murid bela diri tingkat medial, itu adalah urusan yang sangat mulus, kondisinya sempurna. Dia tidak perlu melakukan terobosan secara paksa. Jadi, dia tidak perlu menstabilkan budidayanya. Alasan mengapa dia tidak turun gunung bersama Xiao Yulan adalah agar dia bisa memetik lebih banyak tumbuhan saat turun. Sejak dia datang ke Gunung Tujuh Tanduk, Xiao Chen tentu saja tidak ingin turun tanpa menghasilkan lebih banyak panen. Dia menunggu sampai Xiao Yulan dan Xiao Qiang berada jauh sebelum dia pergi juga, berkeliaran di sekitar gunung. Dengan indera spiritualnya yang dimanfaatkan sepenuhnya, mustahil tumbuhan apapun luput dari perhatiannya. Karena aktivitas klan Tang, gunung tersebut telah disegel sehari sebelumnya. Saat ini, hanya ada sedikit orang yang tersisa di gunung. Bahkan daerah di mana biasanya terdapat lebih banyak orang pun dibiarkan terpencil. Dengan demikian, Xiao Chen bisa dengan damai menggunakan Lightning Evasion miliknya. Ketika dia menemukan ramuan obat yang bagus, dia akan segera bergegas. Jika tumbuh di sisi tebing, maka dia akan menggunakan mantra gravitasi untuk terbang. Dengan kemampuannya, selama dia bisa merasakan ramuan itu, dia bisa memetiknya. Namun, Xiao Chen tetap mengikuti etika memetik tanaman obat. Ia tidak memetik jamu di bawah kelas 2, jamu yang belum menghasilkan, jamu yang belum memenuhi syarat umur, atau bibit. Ini adalah prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh seorang pengumpul tanaman herbal. Jika dia memetiknya sesuai keinginannya,
hal itu dapat menyebabkan tumbuhan tertentu punah. Dalam waktu 3 tahun, seluruh gunung 7 tanduk tidak akan lagi ditumbuhi tumbuhan, dan berubah menjadi gunung mati. Pada saat matahari akhirnya terbenam, cincin alam semesta Xiao Chen sudah penuh dengan segala jenis tumbuhan. Ginseng salju kelas 4 berusia 10 tahun, rumput roh angin kelas 3 berusia 20 tahun, teratai bertanduk 8 berusia 20 tahun. Xiao Chen menyeringai puas dan tertawa. Dengan efek dari rasa spiritualnya, penghindaran petirnya, dan mantra gravitasinya, hasil panennya hari ini sudah setara dengan hasil panen orang biasa selama setengah tahun. Selain itu, dia juga menemukan beberapa tumbuhan langka dan berharga. Tanpa rasa spiritual ini, orang biasa tidak akan dapat menemukannya. Ini merupakan keuntungan besar bagi Xiao Chen. Sudah waktunya turun gunung, kalau tidak aku harus bermalam di sini. Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri. Dalam perjalanan kembali ke kediaman Xiao, dia tidak menemui kejadian tak terduga. Ketika dia tiba di pintu masuk halaman rumahnya, Xiao Chen merasa ingin kembali ke rumah. Dia tidak bisa menahan senyum pahit. Apakah aku benar-benar punya rumah di dunia ini? Tuan muda kedua, apakah kamu kembali? Xiao Chen baru saja melangkah melewati pintu masuk ketika dia mendengar suara gembira bau petik terbalik air. Saat ini hari sudah hampir senja dan bau petik terbalik air sedang berada di halaman menyapu dedaunan. Ketika dia melihat Xiao Chen telah kembali, dia segera menghentikan tugasnya dan berlari. Wajahnya penuh dengan kegembiraan yang tak tertahankan. Xiao Chen merasa hangat di hatinya. Dia tersenyum lembut, saya telah kembali. Bagaimana kabarmu? Bau petik terbalik air merasa sangat senang ketika dia mulai memberitahu Xiao Chen tentang semua yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Dia benar-benar menceritakan semuanya, bahkan detail kecil kehidupan sehari-harinya. Meskipun Xiao Chen tidak terlalu tertarik, dia tidak menghentikan bau petik terbalik air. Hari-harinya di gunung terlalu sepi dan sepi, sekarang ada seseorang yang mengobrol dengannya, dia benar-benar menikmatinya. Benar, Tuan Muda, Anda pasti lapar. Aku akan membuatkanmu semangkuk bubur ikan. Bau petik terbalik air sepertinya memikirkan sesuatu sebelum dia segera pergi dan menuju ke dapur. Meskipun efek dari pil puasa belum berakhir dan Xiao Chen tidak lapar, dia tetap menantikan masakan bau petik terbalik air. Dia sudah cukup lama tidak makan banyak. Kembali ke kamarnya sendiri, Xiao Chen mengosongkan ramuan obat dari cincin semesta miliknya. Dia mengeluarkan semuanya dan bersiap untuk memilahnya. Tumpukan besar tanaman obat muncul entah dari mana dan ruangan itu hampir terisi seluruhnya oleh mereka. Dengan banyaknya tanaman obat, tidak mudah untuk memilahnya. Ini adalah sakit kepala yang disebabkan oleh berkah. Namun, betapapun sulitnya, dia tetap harus melakukannya. Atau yang lain, akan sangat bermasalah ketika dia perlu menggunakan ramuan ini di masa depan. Xiao Chen pertama kali memulai dengan mengurutkannya berdasarkan atributnya. Semua tumbuhan kemudian dibagi menjadi 5 kelompok berbeda. Kelima kelompok tersebut adalah, memberi nutrisi pada ki dan darah, menyembuhkan luka, memberi nutrisi pada tubuh, membantu kemajuan dalam kultivasi, dan kelompok yang tidak memiliki atribut luar biasa. Setelah itu, ia selanjutnya mengkategorikan tumbuhan tersebut ke dalam subkategori. Setelah dia mengeluarkan ramuan yang dia butuhkan, dia menyisihkan beberapa ruang di dalam cincin semesta dan menempatkan ramuan yang telah diatur di sana. Setelah dia selesai dengan semua ini, Xiao Chen berkeringat. Saat ini, terdengar suara langkah kaki dari luar pintunya. Hanya dengan berpikir, Xiao Chen dengan cepat mengirimkan sense spiritualnya. Jika seseorang mengetahui bahwa dia memiliki begitu banyak ramuan obat, dia tidak akan bisa menjelaskannya sendiri. Setelah memeriksa dengan sense spiritualnya, dia menjadi santai ketika dia menemukan bahwa bau petik terbalik air membawakan bubur ikan. Ketika bau petik terbalik air masuk dan melihat semua tumbuhan, dia mengerti apa yang dilakukan Xiao Chen dan tahu bahwa dia tidak boleh tinggal dan mengganggunya. Dia tersenyum lembut dan meletakkan bubur ikan di atas meja sebelum pergi. Setelah mengirim bau petik terbalik air, Xiao Chen langsung tertarik dengan aroma bubur ikan di atas meja. Dia segera mengambil mangkuk itu dan mulai makan dengan lahap. Celepuk. Bayi rubah roh ekor 6 dalam giok darah roh tiba-tiba melompat keluar. Ia memandang Xiao Chen, yang sedang menikmati makanannya, dengan cara yang menyedihkan sambil terus mengibaskan ekornya.
Matanya tampak berkabut, tampak lebih menyedihkan. Sejak dia menandatangani kontrak darah dengan bayi Spirit Fox ini, dia belum makan apapun. Xiao Chen hanya menjaga dirinya sendiri dengan memakan pil puasa dan benar-benar melupakan Spirit Fox. Hal kecil ini pasti sangat kelaparan. Xiao Chen tersenyum malu-malu sambil mendorong mangkuk di depan bayi Spirit Fox. Apakah kamu lapar? Ini, kamu bisa mendapatkan ini. Anak kecil itu menjulurkan lidahnya dan menjilat mangkuk itu beberapa kali sebelum berhenti bergerak. Ia kemudian menatap Xiao Chen dengan cara yang menyedihkan sekali lagi. Arti di matanya jelas, ini tidak cocok untuk dimakan. Xiao Chen tidak bisa menahan perasaan cemas. Dia tidak memiliki pengetahuan tentang apa yang harus memberi makan Spirit Beast. Saat ini, dia tidak tahu harus berbuat apa. Bagaimana jika anak kecil ini meninggal karena kelaparan? Apa yang akan dia lakukan saat itu? Dia akan melakukan kesalahan perhitungan besar jika itu terjadi. Merasa cemas, Xiao Chen segera memikirkan skenario terburuk. Bodoh. Xiao Chen tidak jelas kapan Ao Jiao muncul di belakangnya, tetapi ketika dia melihatnya, dia merasakan harapan. Adapun dia memanggilnya idiot, dia akan berpura-pura tidak mendengarnya. Saudari Ao Jiao, apa yang dimakan oleh rubah roh ini? Tahukah kamu? Dasar bodoh, anak kecil ini baru berumur 1 bulan. Tentu saja ia meminum susu. Menurut Anda apa yang akan dimakannya? Biasanya, ketika orang membuat kontrak darah, mereka akan menunggu hingga berumur 3 bulan terlebih dahulu sebelum membuatnya. Anda benar-benar melakukannya bahkan sebelum usianya menginjak 1 bulan. Jadi, ada latihan seperti itu, pikir Xiao Chen dalam hatinya. Namun, situasinya saat itu sangat mendesak dan dia tidak punya pilihan lain. Jika dia tidak menyegelnya dengan giok darah roh pasti sudah direnggut oleh Liu Fenglin. Tatapan Xiao Chen tiba-tiba beralih ke dada Ao Jiao tanpa disadari. Meskipun dia adalah roh pedang, dia tampaknya memiliki dada yang besar. Mungkinkah dia? Sialan, apa yang saya pikirkan? Saat dia merasakan tatapan Xiao Chen, Ao Jiao membalas dengan marah, idiot. Anda sungguh merosot. Apa yang kamu lihat? Xiao Chen tersipu ketika dia berkata dengan malu-malu, kebiasaan murni. Tunggu, tidak, bukan kebiasaan. Saya tidak memperhatikan. Kau mengerti. Ao Jiao tidak bisa mempedulikannya saat dia melayang. Dia membawa Spirit Fox Set yang menyedihkan ke dalam pelukannya dan meletakkan jari telunjuk kanannya ke dalam mulut Spirit Fox. Cici, aliran energi murni berkumpul di jari telunjuk Ao Jiao, memancarkan cahaya putih. Akhirnya, energi ini benar-benar mengembun menjadi cairan berwarna putih susu. Spirit Fox kecil sepertinya merasa bahwa ini adalah makanan terbaik yang pernah dimakannya di dunia saat ia menutup matanya dan terus menghisap dengan penuh semangat. Ekspresinya adalah kepuasan. Bagaimana ini mungkin? Xiao Chen memandang tidak percaya pada apa yang terjadi di depannya. Dia tidak cukup bodoh untuk mempertanyakan cairan putih susu apa itu, yang jelas-jelas terbentuk oleh energi langit dan bumi. Jika Ao Jiao bersedia, energi murni ini dapat segera berubah menjadi ki yang luar biasa yang dapat menghancurkan segala sesuatu yang terlihat. Untuk seorang kultivator seperti Xiao Chen, jika dia diledakkan dengan ki seperti itu, sebelum ki yang luar biasa itu mendekat, dia sudah terkoyak oleh fluktuasinya. Dia tidak akan mampu bertahan melawannya sama sekali. Kekuatan seperti itu akan menjadi milik seseorang yang setidaknya berada di ranah martial monarch. Pantas saja Ao Jiao mengatakan hal yang merendahkan seperti itu kepada Xiao Chen. Seorang kultivator martial monarch adalah seorang kultivator yang mampu menekan seluruh bangsa. Mampu menekan bangsa dengan kekuatan satu orang. Ini adalah level seorang ahli. Di negara Qin besar, ada 3 provinsi, 9 prefektur, dan 72 kabupaten. Selain itu, ada puluhan ribu kilometer pegunungan dan hutan belantara. Di permukaan, hanya ada 10 karakter seperti itu. Mungkinkah gadis muda di depannya ini adalah salah satu dari karakter ini? Kurung siku buka, apakah dia benar-benar hanya roh pedang yang tidak berarti? Setelah beberapa saat, cahaya putih susu itu memudar. Ao Jiao menarik jarinya dan terhuyung-huyung di udara. Dia tampak lemah tetapi ekspresi wajahnya bersyukur. Hei, Suster Ao Jiao. Apa kamu baik-baik saja? Xiao Chen memperhatikan bahwa dia tampak lemah, jadi dia bertanya dengan khawatir.
Bayi Spirit Fox sepertinya tidak makan banyak cairan putih susu. Namun sebenarnya, ia mengandung energi spiritual yang tak terbatas. Jika petani biasa memakannya, itu bahkan bisa meningkatkan budidaya mereka secara nyata. Dengan pengeluaran energi sebesar itu, Xiao Chen takut dia akan berlebihan. Ao Jiao menggelengkan kepalanya, aku baik-baik saja. Jumlah energi yang saya berikan cukup untuk bertahan selama 3 bulan. Setelah itu, Anda bisa memberinya makan bubur. Kamu belum memberi nama pada orang ini, kan? Bagaimana kalau kamu memberinya nama? Ao Jiao tiba-tiba memikirkan masalah ini. Xiao Chen berpikir sejenak sebelum bertanya, apakah itu laki-laki atau perempuan? Tidak, maksudku, apakah itu laki-laki atau perempuan? Goblok Xia, lupakan saja, panggil saja dia Xiao Bai. Ao Jiao berkata dengan sedikit kebencian. Xiao Bai? Xiao Bai, Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri. Nama ini seharusnya milik perempuan. Apakah ia akan menjadi Vixen di masa depan? Sial, apa yang aku pikirkan lagi? Setelah menyelesaikan masalah Xiao Bai, Xiao Chen mengeluarkan kuali obat Azure Dragon dan bersiap untuk memurnikan obatnya. Ao Jiao tetap di samping, bermain dengan Xiao Bai. Dia tidak punya niat untuk pergi. Xiao Chen menghela nafas. Sepertinya dia tidak akan bisa menyembunyikan rahasianya dari Ao Jiao di masa depan. Tapi ini adalah sesuatu yang dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kekuatan Ao Jiao jauh lebih tinggi dari kekuatan tuannya. Bahkan jika dia ingin menolak, dia tetap tidak memiliki peluang untuk menang. Namun, dia merasa bahwa meskipun kata-katanya tidak menyenangkan, dia tidak memiliki rencana apapun di hatinya dan tidak akan melakukan apapun untuk menyakitinya. Dalam keadaan tertentu, dia bahkan akan membantunya menyelesaikan beberapa masalah. Sama seperti bagaimana dia memecahkan masalah memberi makan Xiao Bai. Dia telah menghabiskan banyak energi untuk menghasilkan beberapa tetes cairan putih susu itu. Sambil menggelengkan kepalanya, Xiao Chen mengesampingkan semua pikiran tidak masuk akal ini. Dia mulai fokus pada pemurnian obat. Dia akan menyempurnakan 2 pil baru, jenis pil penyembuhan dan jenis pil kekuatan ledakan. Setelah pengalamannya di Gunung Tujuh Tanduk, dia menyadari bahwa mustahil untuk sepenuhnya menghindari cedera dalam pertempuran. Jika dia memiliki pil penyembuhan saat itu, yang dapat menyembuhkan lukanya dengan cepat, maka dia mungkin tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Adapun jenis pil ledakan kekuatan, itu akan memungkinkan pengguna untuk meningkatkan kekuatannya untuk waktu yang singkat. Di saat kritis, dia bisa menggunakan ini untuk melakukan serangan balik. 2 pil yang ingin dimurnikannya disebut pil pengisian darah dan pil penelan awan. Pil terakhir memiliki efek samping yang sangat parah. Walaupun setelah dikonsumsi akan menimbulkan efek yang sangat kuat, namun setelah efeknya hilang akan menimbulkan banyak kerusakan pada tubuh. Xiao Chen menyempurnakan kedua pil ini untuk melindungi hidupnya. Selama dia tidak sering menggunakannya, itu tidak akan menyebabkan kerusakan tersembunyi atau permanen pada tubuhnya. Dibandingkan dengan pil serupa di dunia ini, efeknya jauh lebih baik. Pertama, dia menyiapkan bahan-bahan yang dia butuhkan. Inti hijau di lautan kesadarannya segera memasuki ramuan itu bersama dengan rasa spiritualnya. Dia kemudian dapat melihat dengan jelas struktur bagian dalam ramuan itu. Dengan suara, api ungu dari telapak tangannya menjadi hidup. Xiao Chen sekarang benar-benar fokus, dia tidak berani terganggu. Dalam ringkasan budidaya, kedua pil ini tidak memiliki peringkat tinggi. Jadi, tidak terlalu sulit untuk memperbaikinya. Dengan bantuan kesadaran spiritual dan rasa spiritualnya, dapat dikatakan ikhtiar ini akan berjalan lancar. Segera, aroma harum keluar dari kuali obat. Pil pertama berhasil keluar dari kuali. Xiao Chen mengungkapkan ekspresi puas dan mengeluarkan botol porselen, menyimpan pil pengisian darah di dalamnya. Tuan bodoh, saya tidak berpikir Anda bisa memurnikan obat juga. Selain itu, metode pemurnian obat Anda berbeda dari metode alkemis biasanya. Ao Jiao memandang Xiao Chen dengan heran. Sebelumnya, dia takut mengganggu Xiao Chen jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Mendengar kata-kata Ao Jiao, Xiao Chen merasa bangga di hatinya. Dia tersenyum, kamu terlalu meremehkanku. Ini bukan satu-satunya hal yang saya tahu. Ao Jiao mendengus, hanya dengan sedikit keterampilan dan kamu sudah sangat sombong. Sepertinya kamu tidak mengetahui ketinggian langit dan kedalaman bumi.
Kurung siku buka. Apa maksudmu hanya sedikit keterampilan? Dia menggunakan metode alkimia dalam ringkasan budidaya dan mampu mencapai tingkat keberhasilan 90% saat menyempurnakan pil peringkat 3 ke bawah. Ini sudah jauh lebih baik daripada alkemis biasa di dunia ini. Xiao Chen berkata dengan nada tidak yakin, jika kamu memiliki kemampuan, maka sempurnakan pil yang persis sama untuk aku lihat. Ao Jiao menatap kosong untuk beberapa saat. Wajah imutnya memiliki kesan melihat sesuatu yang sangat lucu, sekaligus keheranan. Setelah beberapa saat, dia tersenyum dingin, jika saya bisa memperbaikinya, apa yang akan Anda lakukan? Perlu ada semacam taruhan. Kesepakatan. Jika Anda berhasil memperbaikinya, Anda dapat meminta apapun kepada saya. Namun, jika kamu gagal, maka kamu tidak boleh lagi menyebutku idiot. Xiao Chen tidak berhenti berpikir lebih dalam sebelum mengatakan ini. Xiao Chen sangat percaya diri dengan keterampilan alkimianya. Bahkan jika Ao Jiao benar-benar bisa memurnikan obat, dia hanya melihatnya melakukannya sekali dan dia tidak tahu resepnya. Dalam kondisi seperti itu, mustahil baginya untuk berhasil. Ao Jiao berkata, betapa bodohnya. Aku akan memberimu pelajaran hari ini, agar kamu tidak mati karena dipukuli sampai mati oleh orang lain karena terlalu sombong. Setelah Ao Jiao mengatakan itu, dia menjentikkan jarinya 3 kali. 3 api putih muncul entah dari mana, melayang dengan tenang di udara. Posisi tangannya terus berubah sampai, di bawah manipulasinya, ramuan di atas meja semuanya terbang ke udara. Itu terlihat sangat mempesona. Xiao Chen memikirkan bakat bartender dari kehidupan sebelumnya. Ini tampak sangat familiar, indah dan mempesona. Catatan TL, flair bartender adalah bartender yang menghibur tamu dengan melakukan trik seperti melempar botol. Xiao Chen berdiri di samping menghibur dirinya sendiri. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena dia melakukannya dengan cara yang mencolok, pasti ada tipu daya di dalamnya. Alkimia adalah bisnis yang sangat serius. Kamu. Tangan Ao Jiao bergerak secepat kilat, secara akurat menunjukkan dengan tepat 3 tanaman herbal yang dibutuhkan di antara tanaman herbal yang memenuhi udara. Dia mengirim mereka ke dalam 3 api putih. Masing-masing api putih menangani 1 ramuan, mengeluarkan suara mendesis terus-menerus. Sebelum selesai, Ao Jiao mengubah postur tangannya sekali lagi. Tumbuhan yang berjatuhan melayang ke udara lagi. Dong, dong, dong. Ao Jiao telah melakukan banyak tugas. Tidak diketahui kapan dia memunculkan 3 botol porselen, tapi dia secara akurat menangkap cairan obat yang jatuh. Tangan kanannya bergerak lagi, menyebabkan ketiganya menyala untuk mulai memurnikan 3 cairan obat yang berbeda. Setelah beberapa saat, 6 ramuan yang diperlukan untuk pil pengisian darah telah sepenuhnya dimurnikan. Xiao Chen heran melihat semua ini. Saat ini, dia mengerti apa yang dimaksud Ao Jiao. Ini adalah metode alkimia tertinggi yang mengejar kecepatan. Hanya dengan menggunakan 1 nyala api untuk memurnikan cairan obat, Xiao Chen sudah merasakannya melelahkan. Namun, Ao Jiao mampu menggunakan 3 api sekaligus. Ini adalah sesuatu yang Xiao Chen tidak berani pikirkan. Tingkat kendali yang dia miliki terhadap api telah mencapai tingkat yang mengerikan. Xiao Chen tahu bahwa dia akan kalah dalam taruhan hari ini. Namun, dia tidak merasa kasihan. Mampu mengamati teknik indah Ao Jiao adalah kesempatan belajar yang bermanfaat baginya. Seperti yang dia duga, Ao Jiao mampu melakukan beberapa langkah terakhir dengan lancar. Tidak ada kesalahan ceroboh atau keraguan. Namun, pada langkah terakhir, saat dia meminum pil tersebut, ekspresi kelemahan ekstrim muncul di wajahnya. Suara ledakan lembut datang dari dalam Azure Dragon Medicine Cauldron. Pemurnian pil ini sebenarnya gagal. Ini sebenarnya gagal pada tahap di mana tidak mungkin untuk gagal. Xiao Chen mengira dia beruntung. Namun, segera, dia menemukan alasan kegagalan Ao Jiao. Ketika Ao Jiao membuat cairan putih susu untuk memberi makan Xiao Bai, dia telah menghabiskan terlalu banyak energinya. Tanpa banyak istirahat, dia kemudian menggunakan teknik tingkat kesulitan tinggi untuk memurnikan obat. Pada langkah terakhir, dia tidak mampu menyediakan esens yang dibutuhkan. Bagaimana ini mungkin? Ao Jiao tampak tidak percaya saat dia melihat tumpukan sampah keluar dari mulut naga. Dia sebenarnya gagal untuk berhasil. Xiao Chen terbatuk, saudari Ao Jiao.
Kata-kata yang kamu ucapkan sebelumnya masih diperhitungkan kan? Ao Jiao tersipu, brengsek, aku tidak akan menyebutmu idiot lagi di masa depan. Setelah dia mengatakan itu, dia kembali ke cincin semesta. Xiao Bai melihat Ao Jiao tiba-tiba menghilang. Sepertinya dia tidak mengerti apa yang terjadi saat dia melompat-lompat, mencari Ao Jiao. Namun, ia tidak dapat menemukannya setelah jangka waktu yang lama. Ia kemudian menatap Xiao Chen dengan cemas. Xiao Chen melihat penampilan Xiao Bai dan tersenyum, berhentilah mencari, ibumu bersembunyi. 2 hari berikutnya, Xiao Chen tidak keluar sama sekali. Dia tinggal di kamarnya terus-menerus memurnikan obat. Selain 2 pil yang disebutkan sebelumnya, dia menyempurnakan jenis pil ketiga. Secara keseluruhan, dia telah memurnikan cukup banyak pil. Lagi pula, dia tidak kekurangan bahan-bahan dan tidak perlu keluar membeli jamu lagi. Selain memurnikan obat-obatan, Xiao Chen menghabiskan sisa waktunya menyelidiki metode penggunaan api sejati guntur ungu. Dia bereksperimen untuk meningkatkan kemampuan penetrasi api sejati guntur ungu dan memperoleh hasil yang luar biasa. Api sejati guntur ungu miliknya sudah mampu menembus besi halus sepanjang 2 inci tanpa meledak. Di pagi hari, 2 hari kemudian, Xiao Chen mengenakan jubah hitam itu sekali lagi dan menempatkan semua batu bulan yang biasanya dia tinggalkan di rumah, ke dalam ring. Kemudian, dia meninggalkan kediaman Xiao dan menuju kota Mohe. Kota ini ramai seperti sebelumnya. Meskipun kebangkitan Xiao Chen agak aneh, tetap saja tidak menarik terlalu banyak perhatian. Dia meluangkan waktu saat berjalan ke paviliun Linlang. Tujuannya keluar hari ini, selain untuk mengklaim penghasilannya dari lelang paviliun Linlang, adalah untuk menempa senjata roh. Ketika sosoknya muncul di depan pintu paviliun Linlang, penjaga di depan pintu ingin menghentikannya ketika dia melihatnya bangun. Pada saat ini, seseorang dengan cepat berteriak, menghentikan rekannya untuk melakukan hal tersebut. Senior, kamu akhirnya sampai di sini. Master Paviliun sudah lama menunggumu. Xiao Chen terkejut. Sebenarnya ada seseorang yang bisa mengenalinya di depan pintu. Dia mengamati orang itu dengan cermat sebelum menyadari bahwa dialah orang yang pernah dia pukul sebelumnya, Gao Long. Itu kamu. Karena kamu mengenaliku, bantu aku mengirim pesan, kata Xiao Chen acuh tak acuh. Dengan cepat, pergi, bawa tamu terhormat ini ke paviliun bagian dalam. Gao Long buru-buru menganggukkan kepalanya. Karena masalah terakhir kali, dia diturunkan jabatannya menjadi penjaga pintu depan. Sekarang dia melihat Xiao Chen lagi, dia tidak berani lalai. Sebelum pergi, dia bahkan meninggalkan instruksi yang cermat kepada rekan-rekannya, untuk membawa Xiao Chen ke paviliun bagian dalam. Meskipun orang di samping Gao Long tidak mengenali Xiao Chen, ketika dia melihat sikap serius Gao Long, dia juga tidak berani gegabah saat dia mempersilakan Xiao Chen masuk. Memasuki aula besar, Xiao Chen memperhatikan bahwa jumlah orang yang dia lihat kali ini setidaknya 2 kali lipat dari sebelumnya. Itu sangat ramai dan sedikit ruang untuk bergerak. Diam-diam mengedarkan esensinya, Xiao Chen menghindari mereka, namun ada beberapa orang yang sengaja mendekat untuk menabraknya. Ketika Xiao Chen melihat ini, dia sudah menebak identitas orang-orang itu. Mereka pastilah pencuri yang mempunyai keterampilan yang cukup bagus. Karena yakin dengan kemampuannya, mereka datang ke paviliun Linlang untuk mencobanya. Ketika para pencuri mencoba mendekati Xiao Chen, mereka tidak berhasil. Mereka tahu bahwa mereka telah melakukan kesalahan dan dengan bijak memutuskan untuk menjauh. Segera, Xiao Chen sedang minum teh di paviliun bagian dalam, diam-diam menunggu kedatangan Nangong Yan. Dia merasa sangat bingung, sepertinya ada banyak orang di sini hari ini tetapi saat ini tidak ada pelelangan. Xiao Chen meletakkan cangkirnya dan bertanya kepada petugas di sampingnya, ada acara apa hari ini? Mengapa ada begitu banyak orang di paviliun Linlang? Mengetahui bahwa Xiao Chen adalah tamu terhormat dari Master Pavilion, dia tidak berani lalai dan menjawab, hari ini. Sebelum dia dapat menyelesaikan kalimatnya, terdengar tawa tulus dari luar paviliun bagian dalam. Petugas itu segera berhenti dan meninggalkan paviliun bagian dalam. Ini karena Nangong Yan telah tiba. Kata-kata yang akan diucapkan nanti pasti adalah sesuatu yang tidak berhak dia dengar. Teman kecilku, kamu akhirnya datang. Aku sudah tak sabar untuk bertemu denganmu akhir-akhir ini.
Haha, saya tidak menyangka bahwa Master Pavilion akan mengingat junior ini. Xiao Chen, yang mengenakan jubah, wajahnya sepenuhnya diselimuti bayang-bayang. Tidak ada yang bisa melihat ekspresinya. Namong Yan mengeluarkan setumpuk uang kertas perak. Dia berkata sambil menyerahkannya, ini adalah uang dari lelang sebelumnya. Totalnya 1 juta tael perak. Tidak disangka sebenarnya ada 1 juta tael perak. Ini di luar dugaan Xiao Chen. Dia tidak mengatakan apapun saat menerima uang itu. Xiao Chen berkata, hanya beberapa pil puasa yang tidak berarti sebenarnya bisa terjual seharga 1 juta. Reputasi Pavilion Linlang memang pantas didapatkan. Namong Yan tersenyum, pil puasa ini adalah pil baru, hal itu belum pernah terdengar sebelumnya. Efeknya cukup ajaib. Dengan bantuan Pavilion Linlang saya, mendapatkan harga 1 juta adalah hal yang wajar. Jika ini adalah Pavilion Linlang di ibu kota kekaisaran, harga ini bisa berlipat ganda. Saya ingin tahu apakah teman kecil ini membawa sesuatu untuk dilelang hari ini. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia mengeluarkan 1 pil pengisian darah, 1 pil pengembalian ki, dan 1 pil pemelihara esensi. Dia kemudian meletakkan semuanya di atas meja dan memperkenalkannya. Apakah Master Pavilion akan memberiku harga awal untuk ketiga pil ini? Namong Yan sangat senang melihat ini. Ketiga pil ini merupakan pil yang benar-benar baru lagi. Meski ada pil serupa lainnya di luar sana, ia sangat yakin resep ketiga pil tersebut berbeda dengan pil lainnya. Dia telah dengan cermat menyelidiki pil puasa yang dibawakan Xiao Chen terakhir kali. Meski dia tidak bisa mengetahui resepnya, namun tetap saja sangat bermanfaat baginya. Hal ini menyebabkan alkemis peringkat 7 puncak, yang tidak mengalami kemajuan selama bertahun-tahun, menjadi sangat gembira. Kali ini Xiao Chen membawa 3 pil berbeda. Keahliannya dalam alkimia pasti akan mengalami terobosan lagi. Masing-masing hanya 1 pil. Namong Yan bingung ketika dia menyadari bahwa Xiao Chen tampaknya tidak berniat meminum pil lagi. Jika hanya ada 1 pil, maka itu akan menjadi masalah. Ketika dia menelitinya, jika dia secara tidak sengaja merusak pilnya, akan sulit baginya untuk mencobanya lagi. Sebenarnya, niat awal Xiao Chen adalah untuk tidak meminum 1 pil pun. Dia hanya menganggap bahwa dia telah menerima bantuan di sini, dan mengeluarkan 3 pil untuk dilelang. Ia tidak ingin mendapat uang dalam jumlah besar. Jika bukan karena kebutuhan khusus, maka yang terbaik adalah dia menyimpan semua pil untuk digunakan sendiri. Setelah berpikir sejenak, Xiao Chen memutuskan untuk jujur, Master Pavilion Namong, sebenarnya, saya tidak tertarik untuk ikut serta dalam pelelangan. Jika Master Pavilion membutuhkannya, saya dapat memberikan ketiga pil ini kepada Master Pavilion. Namong Yan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kamu salah paham. Dengan ranah kultivasi saya, ketiga pil ini tidak banyak berpengaruh pada saya. Apakah kamu tahu hari apa hari ini? Hari apa? Xiao Chen sangat ingin tahu jawabannya. Jika bukan karena kedatangan Namong Yan, petugas itu pasti sudah memberitahukan jawabannya. Namun, belum terlambat bagi Namong Yan untuk memberitahunya. Namong Yan tersenyum ringan, saya yakin Anda telah memperhatikan bahwa ada banyak sekali orang di Pavilion Linlang hari ini. Sore ini, Pavilion Linlang akan mengadakan lelang besar-besaran setahun sekali sebelumnya. Jadi inilah alasannya, tidak heran ada begitu banyak orang di sini, pikir Xiao Chen tiba-tiba dalam hatinya. Lelang Pavilion Linlang dalam skala besar adalah acara besar di kota Mohe setiap tahun. Namun, Xiao Chen ingat bahwa lelang skala besar selalu diadakan di akhir tahun. Ini bahkan belum pertengahan tahun, kenapa mereka sudah mengadakan lelang besar-besaran? Namong sepertinya tahu bahwa Xiao Chen merasa bingung. Dia menjelaskan, ini karena saya akan pergi ke ibu kota kekaisaran pada akhir bulan ini. Karena itu, saya ingin mengadakan lelang skala besar sebelum saya pergi. Ibu kota kekaisaran, orang tua di depannya ini memang bukan orang biasa, pikir Xiao Chen dalam hatinya. Sejak pertama kali bertemu dengannya, dia bisa merasakan tekanan darinya. Tekanan itu jauh lebih kuat daripada yang dia alami dari Liu Fenglin. Di depan Namong Yan, Xiao Chen merasa seperti lelaki tua itu melihat langsung ke dalam dirinya. Tampaknya orang ini memiliki posisi yang sangat istimewa di klan Namong. Xiao Chen tidak tahu mengapa dia pergi ke ibu kota kekaisaran, tapi itu tidak ada hubungannya dengan Xiao Chen. Karena itu, dia tidak terlalu memikirkannya.
Sayangnya, hidup ini sangat aneh. Tidak mungkin untuk memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Xiao Chen tidak menyadari bahwa urusan lelaki tua itu di ibu kota kekaisaran tidak hanya ada hubungannya dengan dia, tetapi juga sangat mengkhawatirkannya. Wajah Xiao Chen benar-benar tersembunyi, dan Namong Yan tidak bisa melihat ekspresinya. Mau tak mau dia merasa kecewa sambil melanjutkan, jadi, saya ingin bertanya apakah Anda bersedia mengambil lebih banyak pil untuk dilelang untuk menjadi salah satu sorotan, sehingga saya bisa mendapatkan perhatian. Ketika dia mendengar ini, Xiao Chen menganggapnya lucu. Jika orang lain mengatakan ini, bahwa dia ingin menggunakan pilnya untuk mendapatkan muka, dia mungkin akan mempercayainya. Namun, ketika karakter penting klan Namong benar-benar mengatakan dia ingin menggunakan pil ini untuk mendapatkan muka, dia benar-benar melebih-lebihkan Xiao Chen. Xiao Chen tahu betul betapa bermanfaatnya pil ini. Klan Namong adalah salah satu dari 4 klan besar bangsa Qin besar. Kepala klan, Namong Lai, adalah seorang ahli alam marsial monark. Dari 10 orang yang punya kemampuan menindas bangsa, dia menempati urutan kedua. Pil-pil ini dilebih-lebihkan olehnya. Itu hanya setara dengan pil peringkat 4 dunia ini. Sehubungan dengan klan Namong, mereka bahkan tidak layak disebutkan. Orang tua di depannya jelas memiliki posisi luar biasa di klan Namong. Harus ada harta yang tak terhitung jumlahnya yang dimilikinya. Bagaimana dia bisa kekurangan pil peringkat 4? Jelas sekali dia menginginkan pil ini untuk dirinya sendiri. Orang tua di depannya juga harus menjadi seorang alkemis. Ini adalah intuisi Xiao Chen sebagai seorang alkemis. Terlebih lagi, pangkatnya harusnya sangat tinggi. Namong Yan dapat mengetahui bahwa pil yang dimurnikan Xiao Chen dimurnikan dengan metode yang berbeda dari metode pemurnian tradisional. Itu sebabnya dia ingin beberapa penelitian lagi untuk dirinya sendiri. Inilah sebabnya ketika Xiao Chen memberinya 3 pil, dia tidak puas. Mungkin juga pil yang dia lelang terakhir kali semuanya dibeli sendiri. Xiao Chen tidak berkata apa-apa lagi. Dia memasukkan tangannya ke dalam sakunya dan kemudian mengeluarkan 3 botol porselen. Setelah itu, dia melepas tutup botolnya. Aroma pil pengisian darah, pil pengembalian ki, dan pil pemelihara esensi menyebar ke seluruh ruangan. Xiao Chen berkata, Tuan Paviliun Namong, jujur saja di sini. Anda ingin pil ini untuk diri Anda sendiri, bukan? Di setiap botol porselen ini ada 20 pil. Mengapa Anda tidak memberitahu saya barang apa yang ingin Anda tukarkan dengan mereka? Xiao Chen tidak kekurangan uang, tetapi dia percaya bahwa Namong Yan pasti memiliki harta yang bisa menggerakkannya. Dia mungkin juga mengambil kesempatan ini untuk menipunya. Wajah penuh ekspresi Namong Yan yang sebelumnya tiba-tiba berubah. Ada ekspresi kaget di matanya. Tatapannya setajam pisau ketika dia melihat Xiao Chen. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan apapun atau melepaskan auranya, tatapannya saja yang membuat Xiao Chen merasa sangat tidak nyaman. Di balik jubahnya, Xiao Chen melakukan yang terbaik untuk menjaga ketenangannya. Dia memfokuskan dan menstabilkan tubuhnya yang gemetar, namun keringat masih terus mengucur dari punggungnya. Haha, keberanian masa muda sungguh luar biasa. Kamu tidak takut aku akan membunuhmu dan merampas semua ini? Namong Yan tiba-tiba tersenyum dan tekanan pada Xiao Chen menghilang. Kamu tidak akan melakukannya. Saya tidak merasakan niat membunuh apapun datang dari Anda. Terlebih lagi, terakhir kali aku meninggalkan tempat ini kamu tidak mengirim siapapun untuk mengikutiku. Itulah alasan mengapa saya berani kembali ke sini, kata Xiao Chen, yang sudah tenang, sambil mengambil waktu. Ketika Namong Yan mendengar ini, dia tersenyum, kamu juga sangat berani dan pintar. Kamu benar, orang tua ini menginginkan pil ini. Kepribadianmu yang terus terang cukup cocok dengan temperamenku. Setelah Namong Yan mengatakan ini, dia berhenti. Dia bangkit dan mondar-mandir beberapa langkah sebelum berkata, sulit untuk mengatakan berapa harga pil Anda ini. Bagi seseorang yang memahami alkimia, itu akan sangat mahal. Namun, bagi seseorang yang tidak memahami alkimia, itu hanyalah pil peringkat 4. Xiao Chen menganggukkan kepalanya dan tidak menyangkalnya. Dia tersenyum sambil berkata, Paviliun Master Namong jelas termasuk dalam kelompok orang yang memahami alkimia. Saya ingin tahu harga setinggi apa yang akan Anda tawarkan. Namong Yan tersenyum, anak nakal, jangan bermain-main denganku. Meskipun saya memerlukan pil ini,
saya tidak dapat menjamin bahwa saya akan dapat memperoleh apapun dengan menelitinya. Itu mungkin tidak berguna bagi saya. Teman kecilku, maukah kamu memperkenalkan gurumu kepadaku? Melihat Namong Yan tiba-tiba mengubah topik pembicaraan, wajah Xiao Chen menjadi cemberut. Dia berkata, tuanku menikmati kedamaian dan ketenangan. Dia tidak akan bertemu orang luar. Aku sudah mengatakan ini terakhir kali. Jika Master Pavilion tidak memerlukan pil ini, maka saya akan pergi. Setelah Xiao Chen mengatakan itu, dia bangkit dan menuju pintu. Inilah intisari Xiao Chen. Dia tidak punya tuan. Semua pil dimurnikan sendiri. Jika fakta ini terungkap, maka Namong Yan pasti akan menjadi orang pertama yang datang dan menangkapnya. Namong Yan segera bangkit dan menghentikan Xiao Chen, menariknya kembali. Itu hanya ucapan biasa. Jangan khawatir, saya pasti menginginkan pil ini. Bagaimana dengan ini? Saya tidak akan menawarkan terlalu banyak, tetapi saya juga tidak akan membiarkan Anda dirugikan. Anda boleh memilih 3 item mana saja dari lelang sore ini. Berapapun harganya, Pavilion Linlang akan membayarnya. Namong Yan mengatakan ini karena dia menduga Xiao Chen tidak tertarik dengan transaksi moneter. Atau dia akan mengeluarkan pilnya untuk dilelang. Namun, Namong Yan tidak bersedia mengambil sejumlah harta berharga. Bagaimanapun, pil ini hanyalah pil peringkat 4. Akhirnya, dia berhasil memikirkan metode yang cerdas. Itu akan memuaskan keinginan Xiao Chen, dan dia tidak akan dirugikan. Itu hanya sejumlah uang. Apalagi dia sudah mengetahui barang apa saja yang hadir dalam lelang ini. Meski banyak item bagus, namun tidak mampu menggerakkan hatinya, jadi bisa dikatakan dia tidak akan dirugikan. Xiao Chen dengan cepat menganalisis kata-kata Namong Yan. Segera, dia menyadari apa niat Namong Yan. Dia tidak bisa tidak memanggilnya rubah licik di dalam hatinya. Namun, dia segera mengambil tindakan balasan. Katanya, bolehkah saya melihat daftar barang yang akan dilelang terlebih dahulu? Ini bukanlah permintaan yang tidak masuk akal. Kebanyakan lelang akan merilis daftarnya sebelum lelang. Mereka bahkan akan membuat daftar item utama dan hal-hal penting. Alasan utamanya adalah untuk menarik masyarakat untuk menghadiri pelelangan. Meskipun Namong Yan merasa tidak rela di dalam hatinya, dia tetap mengeluarkan salinan katalog dan menyerahkannya kepada Xiao Chen. Dalam lelang skala besar ini, ada banyak barang bagus. Mereka pasti tidak akan mengecewakan Anda. Xiao Chen mengambil katalog itu dan melihatnya dengan cermat. Setelah dia selesai melihatnya, dia membuat keputusan. Dia tersenyum dan berkata, kalau begitu, itu kesepakatan. Saya akan memilih 3 item lelang dan pil ini akan menjadi milik Master Pavilion. Pavilion Piton Linlang Api Pelangi, di dalam bilik VIP di lantai 4 aula lelang. Xiao Chen berdiri di depan jendela memandang ke bawah. Semua kursi di aula besar sudah terisi. Terdengar suara obrolan saat mereka berdiskusi satu sama lain. Juru lelang sudah berada di tempat menunggu waktu yang tepat untuk memulai lelang. Xiao Chen berbicara kepada cincin semesta, Saudari Ao Jiao, kamu memintaku untuk menyetujui persyaratan orang tua itu sebelumnya. Kenapa kamu begitu pendiam sekarang? Sebelumnya, sebelum Xiao Chen selesai melihat-lihat katalog, suara Ao Jiao terdengar di kepalanya, menyuruhnya untuk menyetujui persyaratan lelaki tua itu. Lakukan saja apa yang saya katakan, aku tidak akan membiarkanmu menderita kerugian apapun, kata Ao Jiao dengan sedih sambil melayang keluar dari ring. Ketika Xiao Chen melihat dia keluar dengan begitu riang, dia terkejut. Dia berkata, "Hei, kenapa kamu keluar? Apa itu? Bagaimana jika ada yang menonton?" Ao Jiao menyatakan, jika saya tidak ingin orang lain melihat saya, mereka tidak dapat melihat saya. Terlebih lagi, tidak ada seorang pun yang mengawasi kita di sini. Anda terlalu paranoid. Orang tua itu sudah meminum pilnya dan lari ke suatu tempat. Xiao Chen santai, lelang akan segera dimulai. Sekarang bisakah Anda memberitahu saya 3 item mana yang harus saya dapatkan? Apa yang terburu-buru? Ketika itu tiba, aku akan memberitahumu. Aku akan keluar dan melihat-lihat dulu. Ketika Ao Jiao selesai mengatakan itu, dia melompat keluar jendela dan melayang pergi. Melihat Ao Jiao dengan berani melompat seperti itu, Xiao Chen merasa ingin mengutuk. Dia ingin melompat mengejarnya dan memukulinya. Sayangnya, apalagi tidak mampu mengalahkannya, Xiao Chen bahkan tidak berani melompat keluar seperti itu.
Ada ribuan orang di bawah. Jika dia melompat keluar, dia akan terlihat oleh semua orang. Mengeluh dalam hati di dalam hatinya, pelelangan berlanjut. Item pertama yang dilelang adalah inti dalam api yang dikaitkan dengan binatang roh peringkat 4. Di sebagian besar lelang, item pertama lelang tidak akan terlalu bagus atau terlalu buruk. Jika terlalu bagus akan menyebabkan ekspektasi penonton meningkat. Jika item selanjutnya tidak mampu membuat mereka takjub, mereka akan sangat kecewa. Namun, jika barangnya terlalu buruk, maka reputasi rumah lelang akan turun. Penonton akan mengira tidak ada yang baik. Pelanggan yang lebih tidak sabar mungkin akan segera pergi. Adapun item pertama ini, inti dalam api yang dikaitkan dengan binatang roh peringkat 4, itu adalah item rata-rata. Meski bukan benda berharga, itu juga bukan sesuatu yang biasa terlihat di kota Mohe. Kegunaan utama inti dalam Spirit Beast adalah untuk memurnikan obat-obatan. Metode pemurnian yang dipelajari Xiao Chen berbeda dari dunia ini. Dengan demikian, Xiao Chen tidak terlalu peduli dengan inti batin Spirit Beast ini. Saat Xiao Chen mulai merasa bosan, juru lelang tiba-tiba berkata, "Dengar, dengar. Inti dalam Spirit Beast ini bukanlah inti dalam Spirit Beast biasa. Itu adalah inti dari Rainbow Flame Python. Bagi orang-orang yang mengolah teknik yang dikaitkan dengan api, itu bisa secara langsung meningkatkan kekuatan api mereka satu tingkat. Nilainya tidak sebanding dengan binatang roh biasa. Harga awalnya 500.000 tael perak. Pelelangan akan dimulai sekarang. Setiap kenaikan gaji harus setidaknya 50.000 tael perak." Setelah juru lelang memperkenalkannya sepenuhnya, suasana di aula besar berubah menjadi sangat hidup. Tidak ada yang menyangka barang berharga seperti itu sudah muncul di awal lelang ini. 600.000. 700.000, 900.000. Titik 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 titik. Segera ada banyak orang yang meneriakkan tawaran mereka. Harga inti dalam Rainbow Flame Python ini meroket hingga 1 juta tael perak. Xiao Chen memperhatikan bahwa bilik VIP di seberangnya adalah yang paling sengit dalam mengajukan penawaran. Setiap kali ada tawaran yang diajukan, dia akan segera menindaklanjutinya. Dari sudut pandang Xiao Chen, dia tidak bisa melihat situasi di bilik seberangnya. Namun, itu bukan masalah bagi Xiao Chen. Dia mengirimkan rasa spiritualnya dan pemandangan dari dalam stan segera muncul di mata Xiao Chen. Ada 5 orang penggarap di stan itu. Hanya pemuda yang mengenakan gaun bersulam yang duduk. Yang lainnya berdiri di sampingnya. Wajah mereka penuh rasa hormat. Pemuda ini pastilah tuan muda dari suatu klan. Orang-orang di belakangnya mungkin adalah pengawalnya. Dari 4 orang ini, 3 di antaranya adalah murid bela diri tingkat tinggi. Yang terakhir sebenarnya adalah master bela diri kelas rendah. Xiao Chen berpikir dalam hatinya, siapakah pemuda ini? Pengawalnya sangat kuat, kenapa aku belum pernah bertemu dengannya sebelumnya? Tuan muda kedua, saya mendengar bahwa piton api pelangi ini adalah binatang roh dengan kemurnian atribut api tertinggi. Inti dalamnya adalah tempat seluruh intisari seluruh tubuhnya ditemukan. Ini pasti akan sangat membantu kultivasi Anda. Wajah tampan pemuda itu menunjukkan senyuman acuh tak acuh. Dia memiliki ketenangan yang tidak dimiliki kebanyakan remaja. Dia tersenyum dan berkata, nada suaramu seolah-olah aku sudah mendapatkan inti batin ini. Salah satu pengawal lainnya tersenyum, di kota Mohe, klan Xiao mungkin yang terkuat tetapi ketika membandingkan kemampuan finansial, tidak ada yang bisa mengalahkan klan Tang kami. Terlebih lagi, janji 10 tahun hampir tiba. Setelah klan Xiao jatuh, klan Tang kita akan menjadi klan nomor 1 yang tak terbantahkan di kota Mohe. Tuan muda kedua klan Tang tidak membantah hal itu. Ada ekspresi bangga di matanya saat dia mengepalkan tinjunya dan berkata, saya perlu mendapatkan inti dalam Rainbow Flame Python. Ajukan tawaran 2 juta tael perak. Jadi, itu adalah orang-orang klan Tang. Tidak heran mereka begitu kaya dan sombong, pikir Xiao Chen dalam hatinya. Selama bertahun-tahun klan Tang telah mendapatkan banyak uang dari pertarungan antara klan Xiao dan klan Zhang. Tuan muda kedua klan Tang ini bernama Tang Feng. Klan Tang sangat tidak menonjolkan diri selama ini. Tidak aneh kalau Xiao Chen tidak bisa mengenalinya. Begitu Tang Feng memberikan instruksinya, dayung penawaran direntangkan keluar jendela. Dayung itu memiliki tulisan merah dengan latar belakang putih, itu terlihat sangat menarik. Catatan TL, dayung, biasanya dengan nomor di atasnya,
digunakan untuk mengajukan penawaran di lelang dengan cara menaikkannya ketika seseorang ingin menawar suatu barang. Kurung siku tutup. Juru lelang di bawah langsung melihatnya dan berteriak, "Stan VIP 13 memanggil tawaran 2 juta. 2 juta. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi?" Ini adalah inti dalam Rainbow Flame Python. Apakah tidak ada orang lain yang tertarik? Perhatikan bahwa di seluruh negara kin besar, inti seperti ini sangat jarang. Juru lelang memanggil beberapa kali. Melihat tidak ada yang menaikkan tawarannya, dia perlahan mulai menjelaskan kelangkaan inti dalam ini. Namun, tidak ada suara siapapun yang menaikkan tawaran. Meskipun inti dalam ini jarang terjadi, itu hanya berguna untuk meningkatkan kekuatan teknik yang dikaitkan dengan api. Tidak ada gunanya bagi penggarap atribut lainnya. Jika mereka bukan seorang penggarap yang dikaitkan dengan api, itu tidak akan ada gunanya. Itu sebabnya tidak ada yang mau repot-repot mengajukan tawaran yang lebih tinggi. 2 juta. Pergi sekali. 2 juta. Pergi 2 kali. Melihat tidak ada tawaran lebih lanjut, juru lelang menyerah untuk menjelaskan lebih lanjut dan memulai hitungan mundur terakhir. Tuan muda kedua klan Tang di stan mengungkapkan senyuman senang. Menghabiskan 2 juta untuk inti dalam peringkat 4, dia mungkin satu-satunya yang mampu membayar harga ini. 2 juta. Pergi ke sana. Ketika juru lelang hendak menyelesaikan panggilan ketiga, ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi bersemangat saat dia dengan keras berteriak, "Booth 11 menawar 2,5 juta. 2,5 juta, apakah ada tawaran lebih dari 2,5 juta?" Juru lelang pavilion Linlang ini jelas terlatih dengan baik. Nada suaranya sangat menarik. Mendengar seseorang mengajukan tawaran sebesar 2,5 juta, Tang Feng menatap kosong beberapa saat sebelum tersenyum dingin, "Ajukan tawaran untuk 3 juta. Setiap kali harga dinaikkan, naikkan 500.000 lagi. Saya ingin melihat berapa lama dia bisa bertahan." Salah satu pengawal melaporkan, "Tuan muda kedua, stan itu sepertinya milik klan Xiao. Aku pernah melihat Xiao Jian keluar dari sana sebelumnya." Alis Tang Feng berkedut saat dia memainkan cangkir anggur di tangannya. Sambil tersenyum jahat, dia berkata, "Menarik. Xiao Jian itu tampaknya juga mengembangkan teknik yang dikaitkan dengan api. Sepertinya kita tidak bisa membiarkan dia memilikinya." Xiao Chen sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan inti dalam Rainbow Flame Python ini. Atribut mantra ilahi guntur ungu miliknya adalah kilat. Mengkonsumsi inti batin ini tidak akan banyak menguntungkannya. Adapun api sejati guntur ungu miliknya, itu adalah nyala api yang menyambar. Berbeda dengan api biasa, jika dia ingin meningkatkan kekuatan api sejati guntur ungu miliknya, maka dia perlu mengonsumsi energi yang dikaitkan dengan petir. Bukan api ini yang menghubungkan inti bagian dalam. Hanya saja menurutnya suasana lelang menarik. Saat kedua booth tersebut beradu penawaran, ternyata harganya dinaikkan menjadi 4 juta. Siapa yang berani? Bersedia mengeluarkan harga tinggi untuk membeli inti dalam seperti itu. Xiao Chen mengirimkan rasa spiritualnya ke stan 11. Segera situasi di stan 11 muncul di depan mata Xiao Chen. Setelah dia melihatnya, sudut mulutnya melengkung saat dia berkata dengan acuh tak acuh, "Pantas saja persaingannya begitu ketat. Kakakkulah yang menginginkan inti batin ini." Di stan 11, dahi Xiao Jian sudah dipenuhi keringat. Dia awalnya bertekad untuk mendapatkan inti dalam Rainbow Flame Python. Namun, situasinya kini jauh melampaui ekspektasinya. Sebelum pelelangan dimulai, dia telah melihat berita tentang inti ini dari katalog lelang. Inti dalam ini akan memberikan Fire Cloud Incantation yang dia kembangkan peningkatan kualitatif. Dulu ketika dia memintanya kepada tetua pertama, melihat bahwa janji 10 tahun semakin dekat dan Xiao Jian membutuhkannya, tetua pertama tidak berkata apa-apa lagi dan memberinya 4 juta tael perak. Dengan 4 juta tael perak, dia berpikir akan mudah untuk mendapatkan inti dalam peringkat 4 ini. Dia tidak pernah menyangka situasi seperti ini akan terjadi. Dia memanggil 2,5 juta, lalu Tang Feng segera memanggil 3 juta. Ketika dia memanggil 3,25 juta, Tang Feng memanggil 3,75 juta tanpa ragu-ragu. Xiao Jian yang baru saja memanggil 4 juta merasakan jantungnya berdebar kencang di dadanya. Ini sudah menjadi batasnya. Jika lawannya menaikkan harga lagi, dia tidak akan punya kesempatan lagi. Tolong jangan ditambah lagi. Jika aku tidak memiliki inti dalam piton api pelangi ini,
lalu bagaimana aku bisa mengalahkan sampah itu? Kata Xiao Jian sambil menyeka keningnya. Selanjutnya, baru-baru ini aku mendengar bahwa sampah itu sudah menjadi murid bela diri tingkat medial. Saya harus mendapatkan inti dalam Rainbow Flame Python ini. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa. Dia tidak bisa mengerti. Xiao Jian sudah menjadi master bela diri. Mengapa dia begitu berhati-hati terhadap murid bela diri kelas medial? Mungkinkah saat dia kalah dalam duel terakhir kali, bayangan yang tercipta di hati Xiao Jian terlalu besar?